Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Anak-anak hebat, anak-anak yang pintar. Ketemu lagi dengan Kamu Devi. Kita akan masuk pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Kali ini perubahan wujud yang akan kita pelajari tentang menyublim dan mengkristal. Nah, baiklah anak-anak Bu Devi, coba lihat gambar di atas. Pernahkah kalian melihat gambar di atas? Apa gambar di atas itu dan bagaimana bentuknya serta apa kegunaannya? Marilah kita sama-sama bahas dalam pembelajaran kali ini. Untuk mengetahui benda tersebut, kita akan membaca paragraf, lalu anak ibu silakan mengurutkan dan memberikan nomor pada masing-masing paragraf tersebut. Pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, biasanya kapur barus berbentuk bulat dan beraneka warna. Kapur barus berguna untuk menghilangkan bau tidak sedap. Biasanya kapur barus diletakkan di lemari pakaian. Kapur barus juga sering diletakkan di kamar mandi. Apakah yang terjadi pada kapur barus? Ukuran kapur barus makin lama makin kecil. Akhirnya kapur barus habis. Mengapa hal itu dapat terjadi? Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan akhirnya habis. Hal itu terjadi karena kapur barus berubah wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud itu disebut menyublim. Peristiwa menyublim menyebabkan kapur barus makin kecil dan akhirnya habis. Saat kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau harum di udara. Nah, baiklah anak-anak, sekarang anak-anak ibu sudah tahu kan, salah satu contoh menyublim adalah peristiwa yang terjadi pada kapur barus. Kapur barus yang berbentuk padat, lama-kelamaan dia akan mengecil, bahkan akan hilang karena berubah wujudnya menjadi gas. Ini anak-anak, sekarang kita sedikit mereview ya berbagai macam perubahan wujud benda yang dari membeku, mencair, mengembun, menguap, dan yang terakhir adalah menyublim. Anak ibu, pada saat kita membuat es krim itu ada perubahan wujud benda apa? Iya betul, perubahan wujud benda cair menjadi padat. Itu disebutnya apa? Itu disebutnya membeku. Sedangkan pada saat kita mempraktikkan mentega yang kita panaskan, lalu menteganya meleleh dan mencair. Nah, pada saat itu dia terjadilah perubahan wujud mencair. Nah, anak ibu masih ingat pada saat anak ibu pagi-pagi berjalan-jalan, lalu anak ibu menyentuh tanaman atau pohon. Nah, tangan anak ibu itu basah. Maka perubahan wujud apa yang terjadi? Itu adalah sebuah peristiwa mengembun, yaitu perubahan wujud benda yang tadinya gas menjadi cair. Nah, anak ibu masih ingat proses pembuatan ikan asin dan kerupuk? Nah, itu terjadi perubahan wujud apa? Itu terjadi perubahan wujud menguap, yaitu adanya perubahan wujud dari cair menjadi gas. Yang tadi kita pelajari yang tentang kapur barus itu adalah disebutnya menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas. Baiklah anak-anak, silakan anak-anak ibu memasangkan ya dari kata-kata berikut dengan arti yang sesuai. Ada satu lagi perubahan wujud benda. Tadi pada saat kita mempelajari tentang kapur barus, itu merupakan contoh benda padat yang berubah wujud menjadi gas. Nah, anak ibu tahu tidak? Kira-kira dapat nggak ya kalau benda gas berubah menjadi padat?
Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Perubahan wujud ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Di negara-negara 4 musim dapat ditemukan embun beku di pagi hari pada musim dingin. Embun beku seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal itu terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat karena penurunan suhu. Nah, anak ibu, sekarang kita tambah lagi nih satu lagi tentang wujud benda, yaitu menghablur atau mengkristal, di mana terjadinya perubahan wujud dari wujud gas menjadi padat. Nah, baiklah anak-anak, ternyata begitu banyak Allah menciptakan berbagai peristiwa-peristiwa yang berasal dari berbagai perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita. Anak ibu, dengan seperti itu kita semakin bersyukur ya, karena begitu hebatnya, begitu maha pintarnya Allah menciptakan semua alam ini dengan begitu aneka ragam, dengan begitu aneka sifat, dengan begitu aneka bentuk perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, anak ibu jangan lupa bukti syukur kita kepada Allah karena sudah menciptakan semua ini. Kita harus menjaga semua lingkungan kita ini agar tetap baik, agar tetap stabil dan berjalan dengan benar sesuai dengan ketentuan Allah. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang menyublim dan mengkristal. Anak ibu, jangan lupa tugas-tugas yang dikerjakan hari ini ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.